Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kulsum. Saya akan membuat resumen dari makalah kelompok 1, yaitu tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Adapun administrasi pendidikan adalah suatu media belaka untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, yaitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, kriteria atau ukuran keberhasilan administrasi pendidikan adalah produktivitas pendidikan yang dapat dilihat pada prestasi atau efektivitas, dan pada dasarnya suasana atau efisiensi. Kriteria keberhasilan memerlukan suatu proses administrasi pendidikan minimal meliputi perilaku manusia berorganisasi dalam kebudayaan yang berlaku sebagai alat komunikasi. Perilaku manusia berorganisasi dapat dinyatakan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pembinaan sumber daya, yaitu yang meliputi manusia, program pendidikan, atau pembinaan sumber belajar dan fasilitas. Adapun konsep administrasi pendidikan, yaitu harus diakui bahwa di kalangan ilmuwan administrasi atau manajemen dan di kalangan banyak praktisi di Indonesia, istilah administrasi masih dalam polemik yang berkaitan dengan luasnya cakupan di antara kedua istilah. Dalam pemakaian sehari-hari, administrasi sudah sangat dikenal mulai zaman Belanda sampai saat ini sebagai kegiatan catat-mencatat. Namun di Indonesia sendiri, istilah manajemen dan administrasi memiliki pemikiran sendiri-sendiri dan pemahamannya pada 3 posisi, yaitu administrasi lebih luas dari manajemen, administrasi lebih sempit dari manajemen, dan administrasi sama atau sejajar dengan manajemen. Adapun pendekatan perspektif terpadu, yaitu suatu pendekatan yang berlandaskan pada norma dan keadaan yang berlaku, menelaah ke masa silam dan berorientasi ke masa depan secara cermat dan terpadu dalam berbagai dimensi. Pemerintah dan swasta, pengusaha, tenaga kerja pendidikan, ilmuwan, politikus, ulama, dan berbagai sektor pembangunan. Pendekatan ini diambil dikarenakan oleh adanya kesan bahwa penataan pendidikan di Indonesia ini dirasakan masih bersifat pragmatis atau belum terintegrasi saling menunjang dalam satu kurun waktu yang cukup jauh ke masa depan dan belum berjalan sebagaimana mestinya. Adapun pola-pola dasar pengadministrasian pendidikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pola dasar pendidikan secara makro, dan yang kedua pola pendidikan secara massa, yang ketiga pola dasar pendidikan secara mikro. Adapun yang pertama itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kecenderungan kehidupan, yang kedua kualitas manusia, yang ketiga prakerangka sistem pendidikan Pancasila. Adapun yang nomor 2 itu tidak memiliki cabang, dan yang ketiga terbagi menjadi 5. Yang pertama prioritas pendidikan, yang kedua wajib belajar yang baik, yang ketiga tenaga kependidikan dan profesional, yang keempat pembinaan swasta yang lebih mantap, dan yang kelima penelitian pendidikan yang mendasar.
Adapun model administrasi pendidikan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengembangan sistem, dan yang kedua, munculnya pendekatan sistem. Pengembangan sistem yaitu teori sistem utama, didasarkan pada suatu anggapan bahwa sistem kehidupan secara empirik dikonseptualisasikan dengan berusaha menentukan ciri-ciri beberapa disiplin. Jelas bahwa teori sistem umum lebih berkenaan dengan tingkat konseptual daripada pembentukan model, yang ditujukan untuk mengembangkan suatu konstruksi teorik yang menggambarkan hubungan-hubungan yang general dalam dunia nyata. Yang kedua, munculnya pendekatan sistem. Dengan ditemukannya teori sistem umum dengan karakteristik-karakteristik yang telah dikemukakan, kemungkinan berkembangnya suatu cara berpikir sistem yang pada akhirnya menyebabkan adanya suatu pendekatan yang disebut pendekatan sistem. Proses administrasi pendidikan yang memungkinkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi memerlukan analisis kebudayaan atau nilai-nilai dan gagasan vital yang berlaku untuk kurun waktu tertentu. Nilai-nilai mana yang harus tetap dipertahankan, mana yang harus direalisasikan atau diciptakan yang baru, supaya terjadi komunikasi timbal balik antara administrator dengan yang diadministrasikan atau yang dikelola. Berbagai pendekatan dalam administrasi pendidikan dapat dilakukan, antaranya pendekatan perilaku manusia, nilai, ilmu, kontingensi, perspektif, atau pendekatan sistem. Administrasi pendidikan sebagai ilmu tidak dapat melepaskan diri dari bantuan ilmu-ilmu lain, diantaranya filsafat, psikologi, sosiologi, ekonomi, atau statistika. Ilmu-ilmu itu sangat diperlukan baik untuk meminjam metode, teknik, dan analisis pemecahan masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.